ya 3 hari 4 hari ini sudah timnas kemarin gagal di Piala Dunia, gagal masuk. Saya pikir masalahnya sejak 2007 itu saya ikuti timnas di 2007 itu era-eranya Buas Salosa, Firman Utina, Bambang Pamungkas, Ponario Astaman juga, Hamka Hamzah. Nah di era-era itu kalau nonton kak pada saat itu waktu masih SMP barangkali pasti di depan, paling depan kak, kalau ada di televisi ya, paling depan kak pasti nonton. Di situ mungkin juga masih dari dulu berharap cemas, padahal ujungnya itu selalu pasti ditahu kalah lagi nih, tidak masuk lagi, tidak lolos lagi, tapi tetap jadi nonton terus. Sempat itu ada harapan dari 2007 itu mulai ada perbaikan. 2010 itu sempat ada harapan sedikit di Piala AFF 2010 itu kebetulan Indonesia kayaknya jadi tuan rumah di grup A kalau tidak salah, di GBK mainnya. Nah di situ sempat euforianya naik lagi kembali. Bahkan di momen itu timnas yang di pertama kali ada naturalisasi di situ, Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim, dan dilatih oleh Alfred Riedel. Di 2010 itu kita tembus final, dan perjalanan dari penyisian grup sampai ke final itu luar biasa perjuangannya. Bahkan kita memang sudah digadang-gadang untuk juara pada saat itu. Tapi ya di partai final kita jumpa Malaysia, kalah. Karena finalnya itu kandang tandang, kita pertama tandang ke Malaysia itu kalah 0-3. 3-0. Lalu di GBK di pertandingan kandang itu kita kalah 2-1. Kita kalah agregat lagi-lagi, harapan untuk angkat piala itu pupus. Dan singkat saja setelah 2010 itu dinamika di kubu PSSI itu mulai memang gonjang-ganjing. Itu bahkan ada dua kubu PSSI, ada dua liga, ada 2 timnas bahkan. Dan setelah melewati dinamika seperti itu, kita dihadapkan lagi pada sosok timnas yang punya harapan, tidak lagi di ASEAN, tidak lagi di Asia, tapi di dunia. Di bawah asuhan Sintayong pada tahun 2019 itu timnas yang dari ranking 170-an itu sudah mulai merangkak naik, rankingnya itu sampai 120, 130, 120 sampai sekarang kita bisa masuk di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2006 untuk pertama kali, untuk sejarah pertama kali tembus ke round 4. Dan akhirnya ketika perhelatan laga melawan Arab Saudi di GBK tahun lalu, bahkan di Januari itu sudah ada putusan kalau STI itu bakal diganti oleh Patrick Kluivert. Nah awalnya memang di bawah Patrick Kluivert ini kita punya harapan sedikit, karena memang nama besar dari Patrick, seorang legenda sepak bola ini, bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ternyata taktiknya biasa saja, tidak jalan bahkan di setiap laga. Permainan juga setengah hati para pemain, dan akhirnya gagal masuk di Piala Dunia. Sampai sekarang harapan yang semestinya selangkah lagi kita masuk di sisa 2 pertandingan, sebenarnya kita berjarak 2 pertandingan dengan Piala Dunia, tapi kandas. Tapi ya itulah kenyataan pahit yang mesti kita terima.
Hari ini bukan cuma rasa kecewa yang muncul soal kegagalan timnas masuk Piala Dunia, tapi karena sekarang kayaknya sudah banyak politisi-politisi yang muncul komentar soal bola, soal timnas, seolah-olah mereka yang paling tahu, seolah-olah mereka yang paling berjasa dengan timnas yang sampai di tahap sekarang, di level sekarang. Padahal di tahu mereka itu cuma istilahnya cari panggung, numpang tenar di momentum timnas ini. Ini yang kasih resah supporter. Padahal kita mau cuma dukung timnas, lihat mereka main bagus, pemainnya main bagus, bukan jadi alat untuk headline berita, headline politik. Tapi ya itu juga media yang kasih panggung bagi mereka. Kalau supporter ya karena sudah sering nonton bola, sudah sering ngikutin perjalanan timnas, ya setiap kekalahan pasti ada permakluman, entah itu permakluman teknis maupun non teknis. Tapi yang saya yang bikin saya jengkel ini ketika orang-orang yang seharusnya tidak berhubungan dengan timnas, yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, tiba-tiba ikut campur untuk seolah-olah ingin mau masuk untuk mau memperbaiki persepak bolaan di tanah air. Tapi yang satu pasti, kita berharap pihak-pihak yang merasa tidak punya kepentingan di sepak bola di timnas Indonesia itu tidak perlu masuk terlalu jauh, bangun narasi-narasi yang dapat mengganggu ritme. Intinya kami juga sebagai fans, sebagai supporter timnas Indonesia akan selalu mendukung. Cinta kita terhadap persepak bola Indonesia tidak pernah hilang. Oke lah, politik sebagaimana fungsinya, politisi sebagaimana fungsinya itu boleh saja ribut, tapi kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, dan semua mata bisa melihat bahwa politisi dan supporter itu dua hal yang berbeda. Kita mendukung pakai hati karena kami cuma punya satu tujuan, bagaimana melihat timnas kita Garuda bisa terbang lebih tinggi. Saya masih percaya, hati ini masih percaya suatu hari nanti Indonesia pasti bisa terbang tinggi, pasti bisa masuk di Piala Dunia, entah itu di 2030, 2034, 2038 dan seterusnya. Kita selalu berdoa semoga kita di sisa usia yang saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.